Dua rekor memalukan Manchester United usai gagal total di Liga Champions 2023/2024. Manchester United mencatat rekor buruk usai kegagalan bersaing di grup A Liga Champions 2023/2024. Bukan hanya gagal lolos ke babak 16 besar, Setan Merah juga jadi tim Inggris dengan pertahanan paling buruk di Liga Champions. Hasil ini memungkasi langkah Manchester United di kompetisi antar klub Eropa dengan rekor buruk. Apa saja rekor buruk yang diukir Setan Merah? 1. Wakil Inggris paling buruk. Manchester United bukan tim asal Inggris pertama yang gagal di Liga Champions. Hal ini wajar terjadi. Bruno Fernandes dan kolega juga bukan tim Inggris pertama yang mengakhiri fase grup dengan status juru kunci klasemen. Namun, dikutip dari Opta, Manchester United jadi tim Inggris dengan catatan kebobolan paling banyak di fase grup Liga Champions. Dari 6 laga yang dimainkan di grup A, ada 15 gol yang bersarang di gawang Manchester United. Dalam sejarahnya, tidak ada klub Premier League yang pernah kebobolan sebanyak itu. Rekor yang sangat menyedihkan untuk Manchester United. 2 kali juru kunci. Masih ada satu rekor buruk lain yang diukir Manchester United. Squawka mencatat Manchester United adalah tim Inggris pertama yang 2 kali mengakhiri persaingan fase grup Liga Champions dengan status juru kunci. Sebelum musim 2023/2024, Setan Merah pernah jadi juru kunci fase grup Liga Champions pada musim 2005/2006. Tampil jeblok, Erik ten Hag tak sesali kiprah singkat MU di Liga Champions. Erik ten Hag menegaskan bahwa ia tidak menyesal dengan perjalanan singkat Manchester United di Liga Champions, namun memperingatkan para pemainnya bahwa mereka harus belajar dari pengalaman tersebut. Man United dipaksa bertekuk lutut atas Bayern Munchen pada matchday terakhir fase grup A Liga Champions 2023/2024. Bermain di Old Trafford, Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023, dini hari WIB, mereka kalah dengan skor 0-1. Dituntut untuk memenangkan pertandingan agar asa untuk lolos masih menyala, nyatanya Setan Merah justru meraih hasil sebaliknya. Kingsley Coman mencetak gol dari jarak dekat di menit ke-70 untuk Bayern dan membuat para pendukung tuan rumah geram. Dengan kekalahan ini, membuat kiprah Man United di kompetisi Eropa berakhir tragis dengan finish di posisi terbawah dalam grup mereka dengan raihan poin terendah dan mengoleksi jumlah kekalahan terbanyak. Hasil minor yang didapat anak asuhnya di laga melawan Bayern membuat tekanan di pundak ten Hag semakin kencang. Namun, sang pelatih tetap bertekad untuk fokus pada hal-hal positif setelah pertandingan. "Kami tahu kami ingin lebih konsisten," katanya kepada TNT Sports. "Saya sebagai manajer, saya harus meningkatkan tim, membantu tim berkembang, membimbing mereka, dan para pemain harus bertanggung jawab. Kami harus melakukan itu bersama-sama. Para pemain memberikan segalanya, kami melihat semangatnya. Saya harus memberikan pujian besar untuk cara mereka bekerja sama sebagai sebuah tim melawan tim Bayern yang bagus. Kami ingin berada di Liga Champions, targetnya adalah selalu lolos ke babak knockout. Faktanya, kami tidak berhasil dan kami harus menerimanya dan belajar dari hal tersebut." MU catat rekor buruk di Liga Champions susul City. Rio Ferdinand, bagus, lebih baik keluar. Kekalahan yang dialami Manchester United sudah hal yang aneh lagi musim ini. Terbaru mereka gagap lolos ke 16 besar Liga Champions setelah meraih rentetan hasil buruk. Rekor buruk pun tercipta. Bukan kali pertama Setan Merah mengukir aib-aibnya. Dalam sepanjang sejarah Manchester United untuk kedua kalinya menjadi tim juru kunci pentas Eropa kasta tertinggi sejak 2005/2006. Parahnya, hanya MU, klub Liga Inggris yang mengalami momen terendah ini hingga 2 kali keikutsertaan, 2005/2006 dan 2023/2024. Tak berhenti di situ, di klasemen grup A Liga Champions, MU hanya meraih 4 poin, yang merupakan total poin paling rendah di turnamen ini. Sebagai mantan pemain MU, Rio Ferdinand menilai jika Bruno Fernandes dan kawan-kawan tidak siap di pertandingan krusial melawan Bayern Munich.
Pundit football Sky Sport dan BT Sport itu mengaku heran karena laga-laga sebelumnya MU bisa mencetak banyak gol. Ferdinand mengaku lebih suka Manchester United keluar dari pentas Eropa baik Liga Champions maupun Liga Eropa. Positifnya, kegagalan Manchester United di Liga Champions akan membuat mereka fokus di Premier League. Namun di sisi lain pamor MU kembali mundur ke musim-musim sebelumnya. Saya lebih suka melihat tim ini keluar dari Eropa sepenuhnya UCL dan UEL, sehingga mereka dapat lebih fokus di Liga, tukas Ferdinand. Manchester United terdepan untuk transfer Jean-Claire Todibo. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jean-Claire Todibo masih belum mati. Setan Merah diklaim masih terdepan untuk mendapatkan jasa bek Nice tersebut. Nama Todibo beberapa bulan terakhir memang ramai dikaitkan dengan Manchester United. Sang bek disebut-sebut jadi pemain yang ingin diboyong Erik ten Hag untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun beberapa pekan terakhir, rumor ketertarikan MU terhadap Todibo mulai memudar. Alhasil muncul rumor baru bahwa Tottenham memimpin perburuan sang bek. Football Insider melaporkan bahwa Setan Merah belum memadamkan minat mereka terhadap sang bek. Setan Merah juga dilaporkan masih yang terdepan untuk jasa sang bek. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag masih sangat berminat untuk jasa Todibo. Sang manajer menilai Todibo adalah bek yang sempurna bagi timnya. Selain masih muda, ia sudah memiliki jam terbang yang tinggi di Nice. Ex-Barcelona itu diyakini mampu membuat lini pertahanan MU makin solid. Itulah mengapa ten Hag menjadikannya incaran utama di musim dingin nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Setan Merah masih lebih mengungguli Tottenham dalam proses transfer Todibo. Ini disebabkan MU sudah lebih dahulu mendekati sang bek. Pembicaraan antar kedua pihak juga dilaporkan sudah cukup jauh. Sementara Tottenham baru-baru ini saja mendekati sang bek. Jadi untuk saat ini Setan Merah masih yang terdepan untuk jasa Todibo. Nice sendiri dilaporkan sudah siap berpisah dengan Todibo. Mereka siap menjual ke klub manapun yang berminat pada sang bek. Namun mereka meminta bayaran sebesar 40 juta euro untuk jasa bek timnas Prancis tersebut.